Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar barisan dan deret geometri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika, yang mana barisan dan deret aritmatika itu mempunyai pola ditambah dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang coba kalian perhatikan barisan berikut ini. Misalkan ibu punya barisan 2, 6, 18, dan seterusnya. Nah, kalian lihat barisan berikut ini. Nah, kalau kita lihat polanya, dari 2 ke 6, ini dikali 3. Kemudian dari 6 ke 18 juga dikali 3. Berarti pola dari barisan ini adalah selalu dikali dengan 3. Kemudian berikutnya, kalian perhatikan pula pola ini 10, 5, 5/2, dan seterusnya. Ini dari 10 ke 5, ini dibagi 2 atau dikali 1/2. Kemudian dari 5 ke 5/2 juga dibagi 2 atau dikali 1/2. Nah, pola barisan seperti inilah yang dikatakan dengan barisan geometri. Ini adalah barisan geometri yang mana dia mempunyai pola selalu dikali dengan bilangan yang sama, yaitu dikali 3. Nah, dikali 3 ini itu adalah rasionya. Jadi ini adalah barisan geometri dengan rasionya adalah 3. Kemudian yang kedua ini juga adalah barisan geometri, tetapi ini rasionya adalah 1/2. Nah, sekarang kalian perhatikan apa bedanya barisan geometri yang pertama dengan barisan geometri yang kedua. Nah, pada barisan geometri yang pertama ini rasionya 3, sehingga nanti barisannya angkanya makin lama makin besar. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah barisan geometri dengan rasio 1/2. Kita lihat barisannya ini makin lama anggotanya akan semakin kecil atau bilangannya akan semakin kecil. Nah, sehingga disebut yang pertama ini adalah barisan geometri dengan rasionya besar dari 1. Kemudian untuk yang kedua ini adalah barisan geometri dengan rasionya kecil dari 1. Sehingga nanti bisa kita simpulkan barisan geometri ini nanti adalah, jadi barisan geometri itu adalah barisan yang mempunyai pola dikali dengan bilangan yang sama. Bilangan yang samanya itu dikatakan dengan apa tadi? Itu dikatakan dengan rasio atau dilambangkan dengan R. Nah, sehingga nanti R ini juga ada 2, yaitu R yang besar dari 1 dan R yang kecil dari 1. Pada barisan aritmatika ada rumus UN. UN gunanya adalah untuk menemukan atau untuk menentukan suku keberapapun yang kalian inginkan tanpa kita urutkan satu persatu. Nah, pada barisan geometri juga ada rumus UN. UN sama artinya itu adalah suku ke N. Nah, apa rumus UN untuk barisan geometri? Itu rumusnya adalah A dikali R berpangkat N dikurang 1. Jadi dikali ya. Kenapa? Karena barisan geometri itu adalah barisan yang dikali dengan bilangan yang sama. Kalau UN pada barisan aritmatika itu rumusnya A tambah kan? Karena barisan aritmatika itu ditambah dengan bilangan yang sama. Nah, keterangannya apa di sini? UN itu adalah suku ke N, kemudian A sama ya, A itu adalah suku yang pertama. Kemudian di sini ada N juga sama, N itu kemarin adalah banyak sukunya.
Kemudian di sini ada R. Nah, inilah yang membedakan aritmatika dengan geometri. Kalau pada aritmatika itu B namanya atau beda. Kalau pada geometri itu adalah R atau rasio. Yang mana rasio ini bisa kita peroleh dari membagi U2 dibagi dengan U1 seperti ini tadi. Jadi 6 dibagi 2 itu adalah 3, dapat rasionya. Atau boleh juga U3 dibagi dengan U2, 18 dibagi 6 itu juga adalah 3. Jadi bisa kita peroleh dengan cara membagi suku ke N dengan suku sebelumnya atau UN kurang 1-nya. Kemudian pada barisan aritmatika juga ada kemarin yang namanya SN. Nah, di barisan geometri juga ada SN. Pengertiannya sama. SN itu adalah jumlah N suku pertama. Yang membedakannya adalah kalau pada aritmatika rumus SN-nya cuma ada 1. Nah, di barisan geometri rumus SN-nya ada 2, tergantung nanti dari rasio yang kita dapatkan. Jadi nanti rasionya kalau berbeda, kalau R-nya besar dari 1, itu rumus SN-nya akan berbeda dengan rumus SN untuk R yang kecil dari 1. Nah, kita lihat untuk R yang besar dari 1. Jadi nanti SN itu rumusnya nanti ada 2. Yang pertama adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini adalah rumus SN untuk R yang besar dari 1. Jadi ini untuk R yang besar dari 1. Sedangkan rumus SN untuk R yang kecil dari 1 itu adalah rumusnya hampir sama. Di sini juga A. Yang membedakannya hanya ini saja. Jadi kalau ini R dikurang 1, kalau untuk yang R kecil 1 tinggal kita balik. Jadi 1 dikurang R pangkat N. Nah bawahnya sama. Kalau ini R kurang 1, di bawahnya juga R kurang 1. Ini di atasnya 1 kurang R, berarti di bawahnya juga 1 kurang R. Nah, jadi hanya posisinya saja yang membedakan untuk R besar 1 dan R kecil dari 1. Jadi ini adalah rumus SN untuk R yang kecil dari 1. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Misalnya, tentukan suku ke-6 dari barisan 1/4, 1/2, 1 dan seterusnya. Sebenarnya ini kalau kalian mau pakai cara manual boleh. Ini tinggal kita urutkan saja. Atau kalau mau pakai rumus juga boleh. Nah, karena yang ditanyakannya adalah suku ke-6 dari barisan ini, berarti yang ditanya nanti adalah U6-nya. Nah, untuk mencari U6 berarti kita harus tahu dulu berapa A-nya. Nah, dari sini kita dapatkan A-nya sama dengan ini ya, 1/4. Kemudian R-nya. Nah, R tadi adalah rasio. Nah, kita lihat dari 1/4 ke 1/2 ini dikali berapa? Ini dikali 2, atau boleh juga kalian cari dengan cara membagi suku kedua dibagi dengan suku pertama. Berarti setengah dibagi dengan 1/4. Berarti setengah dikali 4/1 sama dengan ini adalah 2. Dari setengah ke 1 ini juga dikali 2. Berarti rasionya adalah 2. Nah, yang ditanyakan di sini adalah U6-nya. Nah, U6 rumusnya apa? A dikali R pangkat N kurang 1. Kita masukkan A-nya adalah 1/4. Kemudian rasionya adalah 2. Nah, N-nya berarti 6 dikurang 1. Berarti dari sini kita dapatkan 1/4 dikali 2 berpangkat 6 kurang 1 adalah 5. Berarti ini 1/4 dikali 2 pangkat 5 berapa? 32. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu adalah 32. Nah, ini hasilnya nanti adalah 8. Jadi suku ke-6 dari barisan ini itu adalah 8. Atau boleh juga kalian pakai cara manual. Karena kebetulan ini baru suku ke-6 yang ditanyakannya. Jadi cukup ini kalau kalian mau lanjutkan boleh juga.
Nah, ini kita lanjutkan. Nah, kan kita sudah tahu kalau rasionya adalah 2, berarti ini tinggal kita kali 2 saja. Berarti ini berikutnya 1 dikali 2 berapa? 2. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikali 2 berapa? 8. Sehingga nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga suku ke-6-nya adalah 8. Karena kebetulan yang ditanyakannya masih suku ke-6. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah 8 ditambah 4 ditambah 2 sampai nanti 1/4 itu jumlahnya sama dengan berapa. Nah, berarti kita harus tahu dulu apakah ini deret aritmatika atau deret geometri. Jadi nanti kalau soalnya sudah dicampur, pertama kali yang harus kalian periksa adalah ini deretnya apa, aritmatika atau geometri. Nah, kita lihat di sini dari 8 ke 4 ini dibagi 2. Dari 4 ke 2 juga dibagi 2. Berarti kita tahu ini adalah deret geometri dengan rasionya berapa? 1/2. Nah, kita lihat di sini R-nya sama dengan 4 bagi 8. Itu adalah 1/2. Kemudian yang ditanyakannya di sini adalah berapakah jumlah dari 8 sampai 1/4. Karena yang ditanyakannya adalah jumlah, berarti ini adalah soalnya tentang deret geometri. Dan karena yang ditanyakannya adalah jumlah dari suku pertama sampai suku terakhirnya, berarti yang ditanyakan di sini adalah SN-nya. Dengan rasionya adalah setengah, berarti R-nya kecil dari 1. Nanti kita pakai rumus ini. Nah, di rumus ini kita lihat, kita harus tahu nanti berapa A, berapa R, dan berapa N-nya. Nah, yang diketahui di sini cuman R sama A-nya saja. Berarti kita harus cari dulu N-nya berapa. Nah, kita lihat di sini 1/4 ini adalah suku yang terakhirnya atau suku ke N-nya. Berarti ini kita misalkan dengan UN. Nah, kita akan mencari N-nya berapa. Berarti kita gunakan rumus UN terlebih dahulu. UN tadi rumusnya adalah A dikali R berpangkat N dikurang 1. Nah, kita tahu UN-nya adalah 1/4 katanya. A-nya tadi adalah 8. Kemudian R-nya adalah setengah. Setengah berpangkat N kurang 1. Berarti 1/4 sama dengan 8 dikali 1 dipangkatkan berapapun kan tetap 1. Berarti 1/2 berpangkat N kurang 1. Ini adalah 1/4 dikali 8 kali 1 adalah 8. Berarti sama dengan 8/2 pangkat N kurang 1. Nah, karena di bawah ini adalah 2 berpangkat N kurang 1, berarti 8 harus kita jadikan pula 2 berpangkat N. Berarti dari sini kita dapatkan 1/4, Ibu jadikan 2 pangkat 2. 8 Ibu jadikan 2 pangkat 3 per 2 pangkat N kurang 1. Kalian ingat lagi materi kalian di kelas 10. Itu materinya tentang bilangan berpangkat. Nah, kalau bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dibagi, pangkatnya kita apakan? Kan kita kurangkan. Nah, berarti nanti 3 kita kurangkan dengan N kurang 1. Nah, 1/2 pangkat 2 ini, 2 pangkat 2-nya Ibu pindahkan ke atas. Berarti pangkatnya menjadi negatif. Nah, kemudian ini 2 berpangkat 3, kita kurang dengan yang di bawah. Berarti jadinya 3 dikurang N dikurang min 1, berarti ini menjadi tambah 1. Sehingga nanti kita dapatkan 2 berpangkat min 2 sama dengan 2 berpangkat 3 ditambah 1 adalah 4. Berarti 4 dikurang N. Nah, apa tujuannya ini kita samakan dengan menjadi 2 pangkat 2? Tujuannya nanti adalah supaya 2-nya bisa kita coret. Jadi kita coret 2-nya. Sehingga yang tinggal di sini apa? Yang tinggal di sini adalah min 2 sama dengan 4 dikurang N. Nah, min N-nya kita pindahkan ke kiri, berarti kita dapatkan N sama dengan 4, min 2-nya pindah ke kanan, menjadi plus 2. Sehingga kita dapatkan N-nya nanti adalah 6. Nah, berarti 1/4 ini adalah suku yang ke-6-nya. Itu cara yang pertama untuk mencari N-nya. Atau boleh juga kalian pakai cara manual. Kalau rasanya terlalu sulit kalian mengerjakan bilangan berpangkat seperti ini, kalian cukup urutkan saja ini 8, 4, 2 sampai 1/4. Tetapi tentu saja
cara manual ini kalian bisa kerjakan kalau sukunya baru sedikit. Nah, cara keduanya adalah kita urutkan saja ini. Berarti ini kan 8 ditambah 4 ditambah 2. Kan kita tahu tadi ini polanya adalah selalu dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi 8 ke 4 ini dibagi 2 atau dikali setengah. Berarti 2 dibagi 2 berapa? Kan 1. Kemudian 1 dibagi 2 adalah 1/2. 1/2 dibagi 2 atau 1/2 dikali 1/2 itu adalah 1/4. Nah, kita lihat di sini, berarti 1/4 ini suku keberapa? Ini adalah suku ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi boleh juga kalian gunakan cara seperti itu. Berikutnya, setelah kita tahu jumlah sukunya adalah 6, berarti kita cukup menjumlahkan 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah setengah tambah 1/4 kalau kalian memakai cara biasa. Berarti ini cukup kita jumlahkan 8 tambah 4 12, 12 ditambah 2 14, 14 ditambah 1 itu adalah 15. Berarti 15 ditambah 1/2 ditambah 1/4. Berarti ini 15 setengah ditambah 1/4, kita samakan penyebutnya, berarti 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. 4 bagi 4, 1. 1 kali 1, 1. Sehingga nanti ini jawabannya adalah 15 3/4 jumlah dari deret ini. Atau kalau kalian mau memakai rumus SN juga boleh. Ini karena tadi rasionya adalah kecil dari 1 yaitu setengah. Berarti rumus SN yang kita pakai adalah rumus SN yang kedua, yaitu yang ini. Nah, kita tinggal ganti suku pertamanya. Nah, ini kita cari S6 ya. Suku pertamanya adalah 8. Berarti 8 dikali 1 dikurang rasionya tadi adalah setengah. Setengahnya berpangkat 6. Per 1 dikurang setengah. Berarti dari sini kita dapatkan 8 dikali 1 dikurang setengah pangkat 6 itu adalah 1/64 per 1 dikurang setengah. Nah, ini 8 dikali, nah karena ini 1/64 berarti 1 di sini kita jadikan 64/64, berarti 64 dikurang 1 itu adalah 63/64 dibagi setengah, karena 1 dikurang setengah adalah setengah. Nah, ini cukup kita kalikan saja lagi, 8 kali 63/64. Per ini berubah jadi kali, berarti setengahnya kita balik, jadinya adalah 2/1. Nah, 8 bagi 64 itu adalah 8 di sini ya. Kemudian 2 dicoret dengan 8, ini dapat 4. Sehingga jawabannya adalah 63/4. Kalau kita robah ini jadi pecahan campuran, 63 dibagi 4 itu adalah 15. Sisanya 3. Jadi 15 dikali 4 60, 60 ditambah 1 adalah 60 ditambah 3 adalah 63. Jadi 63/4. Kita lihat contoh berikutnya pada soal barisan geometri berikut ini. Di sini diketahui suku ketiganya adalah 32. Berarti nanti bisa kita terjemahkan. Diketahui suku ketiga berarti U3. U3-nya sama dengan 32. Kemudian suku ketujuh berarti U7-nya sama dengan 2. Yang ditanyakan di sini ada 2, yaitu tentukan suku kelima, berarti itu adalah U5. Dan yang kedua adalah jumlah 4 suku pertama, berarti itu adalah S4. Berarti untuk menjawab ini kita harus menerjemahkan terlebih dahulu dari yang diketahui ini. Di sini diketahui U3 sama dengan 32. Berarti kalau U3 sama dengan 32, bisa kita terjemahkan. U3 itu tadi rumusnya kan A dikali R berpangkat N kurang 1. Karena N-nya adalah 3, berarti 3 dikurang 1, berarti ini adalah pangkat 2. Jadi tinggal pangkatnya kita kurangi saja. Jadi kalau nanti U4 berarti rumusnya atau terjemahannya adalah A dikali R pangkat 3. Kemudian suku ketujuh berarti U7. U7-nya sama dengan 2. Berarti U7 terjemahannya apa? Berarti A dikali R pangkatnya tinggal kita kurang 1. Berarti 7 dikurang 1 adalah 6.
Nah, ini tadi katanya sama dengan 32 dan ini sama dengan 2. Berarti kita punya 2 buah persamaan dengan 2 buah variabel. Untuk mudahnya, ini kita bagi yang mempunyai pangkat yang lebih besar. Jadi nanti ini Ibu bagi U7, Ibu bagi dengan U3. Nah, kalau kalian ingin membagi U3 dengan U7 juga boleh. Hasilnya sama saja nanti. Nah, ini U7-nya tadi adalah A kali R pangkat 6. Kemudian ini A kali R pangkat 2. Nah, ini tadi 2 dan ini adalah 32. Apa tujuannya Ibu bagi? Tujuannya adalah supaya nanti A-nya bisa habis. Jadi A dibagi A akan habis. Sehingga yang tinggal nanti adalah R pangkat 6 dibagi R pangkat 2. Bilangan berpangkat kalau dibagi pangkatnya kita apakan? Kita kurang. Berarti ini 6 kurang 2. Kemudian ini 2 dibagi 32. Berarti dapatnya adalah 1/16. Sehingga nanti ini R pangkat 4 sama dengan 1/16. Nah, kita cari R pangkat 4-nya adalah 1/16. Berarti R-nya berapa? R-nya tentu saja 1/2. Kenapa 1/2? Karena 1/2 berpangkat 4 hasilnya kan 1/16. Jadi kita dapatkan rasionya adalah setengah. Nah, setelah kita dapatkan rasionya sama dengan setengah, berarti langkah berikutnya adalah kita harus mencari A-nya lagi. Karena untuk mencari U dan S, itu kita memerlukan R dan A. Nah, bagaimana cara mencari A-nya? Kita tinggal masukkan R ini ke salah satu persamaan. Nah, terserah kalian mau ambil yang mana. Ibu ambil yang ini saja, karena pangkatnya lebih kecil. Berarti dari sini kita dapatkan A dikali R-nya adalah setengah. Berarti setengah berpangkat 2 sama dengan 32. Berarti dari sini kita dapatkan A dikali setengah berpangkat 2 itu adalah 1/4 sama dengan 32. Sehingga A-nya sama dengan 32 dibagi 1/4. Atau A-nya 32, ini jadi kali 4/1. Sehingga A-nya kita dapatkan adalah 32 dikali 4 itu adalah 128. Kalau A dan R-nya sudah kita dapatkan, berarti kita bisa mencari pertanyaannya ini. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya ada 2, yaitu U dan S. Nah, kita cari dulu untuk U5. Nah, U5 rumusnya apa? Berarti A dikali R berpangkat N-nya dikurang 1. Berarti 5 kurang 1 adalah 4. Berarti dari sini kita dapatkan A-nya tadi 128 dikali R-nya setengah berpangkat 4. Berarti dari sini kita dapatkan 128 dikali 1/2 pangkat 4 adalah 16. Nah, kita dapatkan 128/16. 128/16 ini kalau kita bagi dapatnya adalah 8. Jadi suku kelimanya adalah 8. Berarti ini S4. Nah, rumus Sn mana yang kita pakai? Kita lihat rasionya. Rasionya setengah. Berarti rumus Sn yang kita pakai adalah rumus Sn yang kedua juga. Rumusnya tadi adalah A dikali 1 dikurang R berpangkat N per 1 kurang R. Berarti A-nya tadi kita dapatkan 128 dikali 1 dikurang setengah. Setengahnya berpangkat 4 per 1 dikurang setengah. Berarti ini adalah 128 dikali 1 dikurang setengah berpangkat 4 adalah 1/16 per 1 dikurang setengah. Berarti ini 128 dikali, karena ini 1/16, berarti 1 di sini kita jadikan 16/16. 16 dikurang 1 adalah 15. Berarti 15/16 dikali 1 dikurang setengah kan setengah. Karena bagi kita robah jadi kali, berarti setengahnya kita balik jadi 2/1. Sehingga nanti kita dapatkan 128 dibagi 16 itu adalah 8. 8 dikali 2 dikali 8 kali 2, 16 dikali 15. Berarti ini jawabannya adalah 16 dikali 15 sama 240. Jadi jumlah 4 suku pertamanya itu adalah 240.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.